Wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Suborno selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi kelas pre-management, dan teman-teman semua yang kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul dinamika grup atau teamwork, komunikasi dan pengambilan keputusan organisasi. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Srila Nadia dengan NIM 2021-11483 sebagai moderator. Yang kedua, Ahmad Suryawan Adi Saputra dengan NIM sebagai pemateri pertama. Yang kedua, Endang Parwati dengan NIM 2021-11615. Yang ketiga, Muha Afdolun Najma dengan NIM 2021-11565. Dan yang terakhir, Muhammad Arif Abidin dengan NIM 2022-11003. Selanjutnya adalah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama. Kepada Mbak Endang Parwati, saya persilahkan. Sifat dasar grup. Salah satu cara populer untuk menjelaskan bagaimana orang membentuk kelompok dengan melibatkan pemeriksaan berbagai tahap melalui mana kelompok itu berkembang. Sama seperti bayi yang berkembang dengan cara tertentu selama berbulan-bulan pertama kehidupan mereka. Kelompok juga menunjukkan tanda-tanda pematangan dan perkembangan yang relatif stabil. Salah satu pendekatan yang populer yaitu 5 metode formasi pembentukan kelompok yang mengidentifikasi melalui mana kelompok berkembang. Satu, performing atau membentuk. Tahap pertama, perkembangan kelompok dikenal sebagai pembentukan. Selama ini anggota berkenalan satu sama lain. Mereka menetapkan aturan dasar dengan mencoba menentukan perilaku apa yang dapat diterima sehubungan dengan kedua pekerjaan dan hubungan interpersonal. Siapa yang benar, siapa yang bertanggung jawab. Selama tahap pembentukan, orang-orang agak bingung dan tidak yakin tentang bagaimana bertindak dalam kelompok dan bagaimana manfaatnya menjadi anggota kelompok. Begitu individu mulai menganggap diri mereka sebagai anggota kelompok, tahap pembentukan selesai. Dua, storming, penyerbuan. Tahap ini ditandai dengan tingkat konflik yang tinggi dalam kelompok. Anggota sering menolak kontrol dari pemimpin kelompok dan menunjukkan permusuhan satu sama lain. Jika konflik ini tidak terselesaikan dan anggota kelompok dapat dibubarkan. Namun, jika konflik dapat diselesaikan dan kepemimpinan kelompok diterima, tahap penyerbuan selesai. Tiga, murni atau normal. Tahap ketiga, kelompok menjadi lebih kolektif dan anggota mulai mengidentifikasi lebih kuat dengan itu. Hubungan dekat berkembang, perasaan bersama menjadi bonus dan minat yang kuat untuk menemukan solusi satu sama lain yang berkembang. Perasaan persahabatan dan tanggung jawab bersama untuk kelompok kegiatan ditingkatkan.
Senior ini selesai ketika anggota kelompok menerima tetap harapan umum tentang bagaimana melakukan sesuatu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 2 yaitu Abdul Najma. Kepada Abdul Najma saya persilahkan. Yang keempat, performing, menunjukkan. Tahap keempat, perkembangan kelompok dikenal sebagai pertunjukan. Selama tahap ini, pertanyaan tentang hubungan kelompok dan kepemimpinan telah diselesaikan dan kelompok siap bekerja. Setelah berkembang sepenuhnya, kelompok ini sekarang mencurahkan energi untuk menyelesaikan pekerjaan. Hubungan baik kelompok dan penerima kepemimpinan membantu berkinerja baik. 5. Adjourning, menunda. Menyadari bahwa tidak semua grup bertahan selamanya. Tahap terakhir dikenal sebagai menunda. Grup mungkin tidak ada lagi karena mereka telah memenuhi tujuan mereka dan tidak lagi dibutuhkan. Seperti grup ad hoc yang dibuat untuk mengumpulkan uang untuk proyek amal. Dalam hal ini, akhir tiba-tiba kelompok-kelompok lain dapat ditunda secara bertahap ketika kelompok itu bubar, baik karena anggota pergi atau karena norma yang berkembang tidak lagi efektif bagi kelompok. Tim kerja dan work performance. Tim kerja atau teamwork, kerja tim suatu kelompok yang memiliki upaya individu yang menghasilkan kinerja yang lebih besar daripada jumlah individu dengan menghasilkan sinergi positif melalui upaya yang terkoordinasikan dengan membantu dalam menjelaskan. Mengapa begitu banyak organisasi akhir-akhir ini? Karena telah merestrukturisasi proses kerja di sekitar tim dengan penggunaan tim secara ekstensif dalam menciptakan potensial bagi organisasi untuk menghasilkan lebih banyak output dengan tidak ada penambahan input. Dengan adanya perbandingan tim kerja sebagaimana merupakan bagian dari kelompok kerja yang merupakan bagian dari kelompok kerja. Tim dibangun dimanfaatkan simbiosis mutualisme pada interaksi antar anggota. Kelompok kerja, tim kerja, ditunjukkan sebagai tabel berikut. Berbagai informasi, tujuan kinerja kolektif. Berbagai informasi, netral, kadang kala negatif, tujuannya sinergi, kinerja kolektifnya positif. Individual, tujuannya akuntabilitas, kinerja kolektifnya individual dan mutual. Acak dan bervariasi, tujuan, keterampilan, kinerja kolektif saling melengkapi. Penggambaran tipe umum dalam tim kinerja organisasi dibagi menjadi 4. Tim pemecah permasalahan, tim kerja yang dikelola sendiri, tim fungsional silang, tim virtual. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri 3. Kepada Mas Ahmad Suryawan, saya persilakan. Menciptakan tim yang aktif. Menciptakan tim yang efektif ketika para individu dapat melakukan pekerjaan lebih baik, seperti memecahkan permasalahan yang salah dengan sempurna. Kita dapat mengatur komponen utama dari tim yang efektif dalam tiga kategori umum. 1. Kontekstual. 2. Komposisi. 3. Proses. Kontekstual, sumber daya yang memadai, kepemimpinan dan struktur, iklim kepercayaan, evaluasi kerja yang sistem, pemberian imbalan. Komposisi, kemampuan anggota, bagian, alokasi aturan, keragaman, besar tim,
fleksibilitas anggota, pilihan anggota. Untuk proses, tujuan umum, tujuan spesifik, keberhadilan tim, level konflik, kemalasan sosial. Definisi komunikasi. Komunikasi sebagai proses dengan di mana seseorang, kelompok, atau organisasi, atau pengirim yang mengirimkan beberapa jenis informasi, pengirim, pesan, kepada orang lain, kelompok, atau organisasi, atau penerima. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal the proses penggunaan kata-kata yang menyampaikan dan menerima gagasan, baik itu obrolan, tatap muka, dengan rekan kerja, pemanggil telepon dari pemasok, atau mungkin pesan email dari bos, atau yang lain memo fax dari kantor pusat. Perusahaan, orang-orang di organisasi saat ini menggunakan berbagai media komunikasi yang berbeda. Komunikasi non-verbal, seperti yang Anda ketahui, banyak dari apa yang dikomunikasikan orang juga terdapat tanpa menggunakan kata-kata, yaitu dikenal sebagai komunikasi non-verbal. Apakah kita sedang berbicara tentang ekspresi wajah atau bahasa tubuh seseorang tersebut, jarak yang mereka pertahankan dari orang lain? Atau mungkin isyarat halus lainnya yang akan kita lakukan jelaskan di sini. Komunikasi nonverbal membawa banyak bobot dalam hal pengiriman pesan dalam organisasi. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keempat, yaitu kepada Mas Arif, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Untuk selanjutnya yaitu komunikasi formal atau seni. Ini dibagi menjadi 3, yang pertama itu rantai untuk mengikuti tema seni. Contohnya itu ketika kita rapat itu kan ada perusahaan, ya ada direktur, ada karyawan. Jadi para karyawan itu mengikuti itu. Kemudian modal itu berganti pada dokter sentral. Itu contohnya itu ketika rapat RT itu kan pada ini ya, pada ikut sama Pak RT-nya. Jadi ya lingkup kode itu RT-nya ke timur, warganya juga ke timur atau barat. Jadi ada sosok sentral di pusat itu. Kemudian seluruh saluran itu memperbolehkan anggota komunikasi aktif. Itu contohnya ketika kita diskusi kelompok itu kan tidak ada yang memimpin atau dibimbing semua sama kita. Apa itu diskusi aktif antara anggota. Oke, tentu. Kemudian komunikasi non formal itu tidak diungkapkan dengan kata-kata, tetapi bisa kita tangkap. Komunikasi non formal, saya koreksi ya, itu informasi melalui perkataan mulut para anggota mengenai perusahaan yang berpengaruh penting, maka para pelamar pekerjaan nanti begitu yang ketiga. Jadi melalui mulut tapi tidak secara formal. Nah, pertanyaan saya atau pertanyaan kami itu dalam mengambil keputusan lebih efektif kelompok atau individu ya, kira-kira bagaimana? Kita lihat ini sudah pasti kelompok lah, karena penggabungan dari beberapa individu itu akan lebih bagus, seperti simbiosis mutualisme, jadi saling menguatkan, menguntungkan. Bahkan si A dan si B itu punya ide yang berbeda, itu tidak usah di ini ya, itu namanya
dicari perbedaan, tapi dicari kesamaan untuk mendukung tujuan yang sama. Gitu. Nah, dalam diskusi kelompok atau dialog antar dua orang tadi itu juga punya kelemahan, yaitu waktunya mesti lama untuk kita diskusi dan kurang efisien dari segi membutuhkan kecepatan, agak membutuhkan waktu. Jadi kelebihannya, misalkan dalam suatu kelompok itu keputusan tersebut itu bisa mewakili suara semua kelompok. Jadi nggak keputusan individu. Itu selesai. Untuk teknik pengambilan keputusan kelompok, bisa dengan 3 cara di sini. Yang pertama itu interaksi kelompok. Itu jadi hubungan timbal balik antar anggota. Misalkan dalam diskusi kelompok membahas ini itu ada feedbacknya ketika saya mengutarakan gagasan tentang teori A, itu dari teman yang lain itu ada feedback timbal baliknya, sehingga nanti saling melengkapi. Itu dimasukkan ke interaksi kelompok. Kemudian yang ketiga itu sumbang pendapat atau diskusi terbuka. Misalkan dosen kita ya Pak Beni itu membuka studi kasus satu kasus tentang A misalkan, dan para mahasiswa itu saling sumbang pendapat. Ini Pak saya berpendapat begini, dan mahasiswa yang lain saya berpendapat begini. Itu bisa menjadikan tambahan pendapat untuk mendukung teori tersebut. Kemudian kelompok nominal ini yang terakhir atau yang ketiga itu membandingkan gagasan sekelompok kemudian dipilih paling unggul. Contohnya itu ketika kita diskusi dalam kelompok itu voting ya, misalkan ada 3 alternatif A, B, C itu. Kita untuk diskusi tidak ketemu interaksi kelompok sedang pendapat. Mungkin yang terakhir itu biasanya leadernya atau salah satunya itu udahlah kita ambil suara banyak. Kemudian dipilih A, ya itu yang mewakili satu kelompok. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Jika ada kurang dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 7 akan menutup presentasi pada malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.